Ada yang bilang juga ya, para oknum-oknum tertentu bahwa alhamdulillah Rismon Suanipara sudah tobat. Tobat dalam arti apa? Dalam arti bahwa sudah tidak lagi mengorek-ngorek atau menuduh atau membahas ijazah Pak Jokowi. Pertanyaan saya kemudian, apakah yang menyatakan bahwa Rismon ini sudah tobat, mereka sudah dapat memastikan bahwa mereka berada di posisi yang benar, sudah posisi yang sangat benar? Nah, saudara dan sahabat sekalian, istilah sudah kembali ke jalan yang benar ini, inilah yang menjadi salah satu yang patut kita duga keakuan di dalam diri, merasa paling benar, merasa posisinya paling benar gitu. Padahal saudara, kalau kita bicara tentang ijazah palsu, saya sering katakan, di Indonesia ini ada ijazah palsu itu. Ijazah palsu itu ada dan dipergunakan sebagaimana ijazah asli. Mau itu kepala daerah, oknum ya, ada oknum kepala daerah menggunakan ijazah SMP SMA. Itu sudah selesai dia menjabat 2 periode. Persoalan kemudian, loh kan dia sudah menjabat. Kalau memang palsu kenapa tidak diverifikasi KPU itu tidak ketahuan? Sudahlah ya, saudara sahabat sekalian, jangan kita selalu bernarasi yang tidak masuk akal begitu ya. Yang pasti faktanya begitu. Anda silakan cek di Google itu, ketik di Google, ada nggak ijazah palsu yang digunakan sebagai syarat administrasi untuk kepala daerah. Anggota DPR juga ada. Anggota DPR bahkan menggunakan ijazah orang yang sudah almarhum, yang sudah meninggal dunia. Artinya saudara, pada saat kita bicara ijazah palsu di Indonesia ini, satu hal yang harus kita komitmen bahwa ijazah palsu itu memang harus dan wajib untuk diberantas, untuk dihilangkan dari bumi Indonesia ini. Apakah di jajaran ASN itu tidak ada yang menggunakan ijazah palsu? Kemenpan RB X ya, atau mantan Kemenpan RB Profesor Yudi Krisnandi itu sampai mengeluarkan surat edaran pada saat beliau menjabat sebagai Kemenpan RB. Surat edaran terhadap jajaran ASN, TNI, Polri untuk segera dideteksi, ditelusuri ijazahnya masing-masing. Karena beliau ya secara fakta itu mendapatkan adanya oknum yang mengikuti seleksi untuk jabatan tertentu di pemerintahan pusat menggunakan ijazah S3 yang palsu. Jadi kalau saya bukan soal Rismon, bukan soal siapapun, tapi soal komitmen bernegara bahwa ijazah palsu itu harus ditelusuri, harus dibersihkan. Kenapa? Karena ini bisa merusak citra pendidikan, bisa merusak pendidikan kita. Akhirnya ukuran kualitas pendidikan kita diukur berdasarkan ijazah palsu ini. Misalnya orang menjabat ternyata menggunakan ijazah palsu, dia korupsi. Kan nanti masyarakat ngomong, "Wow, percuma bertitel ya, ternyata juga pendidikan itu tidak menjamin kualitas orang, tidak menjamin moral orang, padahal dia gunakan ijazah palsu." Nah, itu satu hal. Kemudian di ijazah palsu ini ada proses sebenarnya tempaan, ada proses integritas di situ bagi orang yang benar-benar ijazahnya asli. Maka berbahaya saudaraku dan sahabat sekalian kalau ijazah palsu ini ternyata bisa digunakan dan dipergunakan sebagaimana ijazah asli. Itu kuncinya. Itu intinya itu. Dan ada penzoliman di sana, menzolimi sesama manusia. Orang boleh dan bisa saja dia memiliki ijazah itu dengan tidak sederhana. Ada air mata di situ, ada pengorbanan penderitaan orang tuanya di situ. Mungkin orang tuanya sampai terjerat rentenir, pinjam uang untuk anaknya dia kuliah. Lalu pada saat anaknya dia mau menggunakan ijazahnya, ternyata diganggu dengan orang yang memiliki ijazah palsu. Apa bukan sesuatu hal yang zolim itu, saudara? Belum kita bicara soal integritas dan kualitas tadi. Orang menduduki jabatan, misalnya menduduki posisi tertentu yang harusnya dengan syarat ijazah asli, dia masuk dengan ijazah palsu.
Ini bukan permainan yang hanya dianggap bahwa itu permainan aja, main-main. Enggak, ini serius. Makanya Presiden Pak Prabowo Subianto harusnya menyambut kasus soal keributan ijazah palsu ini dengan menginstruksikan dan memerintahkan kepada Kemenpan RB atau yang menangani administrasi pemerintah, administrasi ASN TNI Polri agar segera melakukan pengecekan, ya, pengecekan dari seluruh ASN yang ada. Apalagi sekarang kan sudah ada digital itu kan, mereka sudah mengupload. Itu bisa dan boleh saja pada saat dia masuk PNS misalnya dia menggunakan ijazah diploma, setelah itu dia mainkan dengan ijazah S1, ternyata dia bisa dapat juga tanpa dengan prosedur yang betul yang benar, kan kasihan sudah, ya. Negeri ini kita harus komitmen, dan komitmen kita nggak boleh main-main bahwa ijazah palsu itu adalah yang bisa merusak tatanan bernegara, merusak tatanan berbangsa ini. Dan lama-lama tak ada nilai dan artinya itu pendidikan formal itu, lembaga-lembaga pendidikan formal, kalau ijazah palsu ini terus ada di negeri ini. Itu saudara dan sahabat saya sekalian. Silakan Anda komentar dan menurut Anda bagaimana, ya. Silakan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.